Pak SBY, kita sedikit mengikuti perkembangan akhir-akhir ini soal ekonomi, Pak SBY. Kita tahu soal ketika IMF menekan Indonesia berkaitan dengan ekspor nikel, tapi kemudian Indonesia menolak untuk intervensi IMF itu. Dan kita tahu pelunasan utang IMF itu terjadi pada masa pemerintahan Pak SBY dulu. Mengapa ini begitu esensial, pelunasan utang ini begitu perlu dan penting dilakukan pada saat itu? Apa pertimbangannya dan apakah itu memang berkaitan, selain berkaitan tentang kewajiban, apakah ada hal lain yang berkaitan dengan itu, Pak SBY? Kalau saya merecall, mengingat kembali mengapa kami dulu ingin betul segera melunasi utang IMF. Meskipun tidak saya janjikan dalam kampanye Pilpres waktu itu. Begini, rakyat kita ini dengan utang IMF itu merasa terhina, merasa dipermalukan sebagai bangsa. Saya tahu, itu psikologis yang ada dalam hati dan pikiran saudara-saudara kita, rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Oleh karena itu wajib hukumnya sebagai pemimpin saya mendengarkan dan mengindahkan perasaan rakyat itu dengan berupaya untuk segera melunasi utang IMF itu. Itu alasan pertama. Nah, yang kedua mungkin tidak banyak diketahui oleh publik. Dengan kita masih berhutang kepada IMF, kepada negara-negara donor, sebetulnya kita punya ekonomi, kebijakan ekonomi, termasuk APBN itu dikontrol, bukan hanya diawasi. Ada satu forum, kita para menteri ditanya satu demi satu tentang kebijakannya, tentang programnya, tentang bagian dari APBN yang terkait dengan kementerian itu. Dan itu caranya seperti menghadapi kita itu seperti bos menghadapi bawahan. Menyakitkan. Ini kan sama dengan kita tidak berdaulat, tidak mandiri, dikontrol. Kita punya rancangan APBN, semua kebijakan yang dianggap tidak cocok dengan negara donor dan IMF tidak disetujui. Tidak mungkin. Kita negara berdaulat, saya punya banyak keinginan untuk memajukan ekonomi kita, dari 4% segera bisa tumbuh 6%, begitu pikiran saya, menurunkan pengangguran, menurunkan kemiskinan. Bagaimana kalau economic policy must be approved, harus disetujui oleh CGI dan IMF. Oleh karena itu setelah saya hitung-hitung, memang juga saya mengambil risiko. Sejumlah menteri mengatakan, tolong dihitung baik-baik Pak, jangan sampai nanti malah kita kewalahan. Tapi ada kepentingan yang lebih besar, psikologi masyarakat, kita dikontrol, tidak menjadi pemerintah dan negara yang berdaulat dan mandiri. Nah setelah kita lunas nas-nas ya, 4 tahun lebih cepat, maka kita kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Semua economic policy, economic programs, budget allocation dalam fiskal kita, dalam APBN kita, sepenuhnya di tangan kita. Itulah pikiran lengkap saya dulu mengapa dipercepat dan memang bisa kita percepat pelunasannya. Dan itu menumbuhkan pride. Ya, pasti. Ya. Ya.